Halo Sobat Elsa, kembali lagi bersama saya, Fahri. Kali ini kita akan kupas tuntas buat masa depan kalian, buat kalian yang baru lulus dari SMP yang masih bingung nyari sekolah. Aku bisa kasih saran atau rekomendasikan sekolah yang terhits di Tengaran ya teman-teman. Dan sekarang kita bersama narasumber spesial kita dengan Kak Yusuf. Halo Kak Yusuf. Halo Mas Fahri dan teman-teman SMP yang tahun ini lulus 2026 ini, karena tahun ajaran ini akan seru banget. Oke, sebelum kita lanjut ke poin utamanya, silahkan diminum dulu atau dimakan dulu ya Kak Yusuf ya. Oke, nanti saja. Oke. Ini teh asli dari mana ini? Lupa aku. Sampai yang punya rumah kok lupa bagaimana ini? Waduh. Oke, kita langsung pembahasan utama ya teman-teman. Banyak yang bilang kalau SMK Telekomunikasi atau sering disebut Telsa itu tempatnya enak banget ya Kak buat kayak sekolah di sana gitu. Betul sih Kak. Apa ya? Di sana tuh tempatnya strategis, tapi juga agak terlalu dekat dengan jalan raya, jadi bisa fokus lah dalam belajar. Terus hawanya sejuk, masih lumayan asri, gedung-gedungnya juga terawat, tapi kamar mandinya minus sedikit. Minusnya itu seperti apa ya? Minusnya itu seperti apa? Perawatannya ya. Boleh diceritain sedikit tentang kamar mandinya? Itu tuh sebelumnya maaf ya kalau ada yang tersinggung ini. Oh ini Agak peringatan keras ini, peringatan keras. Iya. Sebelumnya minta maaf. Itu tuh jadi gini Kak, kamar mandinya tuh jujur agak kotor. Cuman ya cuma agak nggak bener-bener kotor. Terus yang sering saya keluhin gitu ya, yang jadi keluh kesah saya di SMK Telkom itu apa ya, kadang di lantai 2 atau enggak 3 itu tuh airnya kadang mati. Berarti kalau di lantai 1 tuh bisa airnya? Lantai 1 tuh kalau biasanya saya ke sana nggak pernah nggak pernah nemu waktu mati. Oh, berarti seringnya kalau nggak Di lantai-lantai atas. 2 atau 3 gitu. Gedung C. Nah, sekarang ada menu utamanya. Ada 4 jurusan apa aja tuh Kak Yusuf? 4 jurusan. Itu tuh ada pertama RPL, lalu setelah RPL itu ada TKJ. TKJ. Iya, Ya, TKJ. Terus ada TKV. Ya. Sama TKR. Oh, TKR. Iya. Mau dijelasin yang mana dulu? Kalau RPL itu gimana Kak? RPL itu ini dunianya calon programmer dan developer aplikasi kalau mau bikin startup sendiri. Masuk sini. Itu cocoknya buat kayak orang yang karakternya kayak gimana? Jujur ya, yang otaknya encer, iya, encer. Soalnya coding. Itu tuh apa ya? Coding itu gimana Kak? Boleh dijelasin sedikit? Kalau coding sebenarnya saya juga kurang tahu. Cuman itu tuh berhubungan sama membuat aplikasi, membuat website, membuat buat game bisa lah, buat game. Oh, ya bisa Kak. Bisa Oh. lewat coding itu bisa. Buat game. Lalu TKJ biar saya jelasin dulu Kak. TKJ itu teknik komputer dan jaringan. Berarti itu yang kayak wifi gitu. Perwifian gitu. Jadi ini tuh buat yang suka ngoprek server, mikrotik. Jadi ini tuh buat yang suka ngoprek server, mikrotik dan jaringan internet. Jadi di sini kita fokus ke infrastruktur digital. Apa tadi Kak, ngoprek server? Iya, ngoprek server. Berarti kayak hacker gitu ya? Lebih tepatnya tuh apa ya? Enggak hacker. Kalau hacker masuknya ke RPL tadi. Oh. Ya sekali lagi itu. Kalau TKJ itu sih. Kalau di tempat kita tuh fokusnya itu tadi infrastruktur
digital. Oh, infrastruktur digital. Lalu yang ketiga itu ada DKV Kak. DKV itu desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual. Iya, benar sekali, atau multimedia. Buat yang jiwanya seni, suka desain gambar, fotografi, sampai animasi dan video kreatif. Ya. Itu masuknya ke DKV. Jadi itu cocoknya buat orang-orang yang imajinasinya besar ya Kak ya? Orang-orang kreatif. Nah, anak SMP yang kreatif coba masuk sini biar lebih terasa lagi lah skillnya. Buat yang suka gambar-gambar gitu ya Kak ya? Suka gambar-gambar, ya intinya estetik ya. culture juga boleh masuk sini. Atau graffiti gitu ya Kak ya? Benar sekali. Lalu lanjut ada TKR berarti ya? TKR? Belum. Nah, TKR itu teknik kendaraan ringan. Ya betul. Udah gak asing sih harusnya ya. banyak yang suka ya, banyak yang minat. Ya, banyak kan dari lulusan SMP banyak yang ngincar TKR. Iya benar. Jadi TKR kita sudah adaptasi ke teknologi otomotif modern. Cocok buat yang pengen jadi teknisi profesional. Wah, lengkap banget ya berarti dari coding terus sampai permesinnya juga. Iya, di sini emang cocok banget buat anak-anak SMP yang mau nyari, yang masih bingung mau lanjut kemana, terus ambil jurusan apa. Di sini banyak pilihannya. Nanti tinggal minatnya kemana, sesuai kemampuan aja ya Kak ya? Ya, sesuai kemampuan. Kak, jujur ya, kenapa anak SMP harus pilih SMK Telekomunikasi ini? Jadi pertama ya gini, pertama ya guys, pertama koneksi industri. Jadi lulusan kita banyak diserap perusahaan besar. Kedua, skill setiap kerja dengan sertifikasi kompetensi. Ketiga, ekskul kita lengkap dari olahraga sampai robotik. Sampai robotik? Iya, sampai. Berarti ada yang buat robot gitu Kak? Sejauh ini ada nggak? Kalau setahu saya ya Kak ya, itu kalau robot-robotan gitu enggak, belum sih, belum ada ya. Paling itu ya itu tadi apa nanti kalau kayak buat robot tuh lebih ke RPL apa TKJ itu? TKJ sih Kak. TKJ? Legit TKJ itu. Iya bener, lingkungannya kayak asik banget, terus gurunya itu bisa diajak diskusi, terus nggak kaku banget lah gurunya. Iya sih Kak, aku juga ngerasain begitu Kak sebagai siswa SMK Telekomunikasi. Banyak yang Gen Z ya gurunya ya? Iya, masih muda-muda Kak. Masih muda-muda. Cantik. Adik-adik SMP yang mau nyari guru muda-muda bisa lah di sekolah ini. Iya, masih asik diajak ngobrol, masih nyambung gitu kan. Bisa ke sekolah kita. Bisa. Oh ya Kak, fasilitas di sekolahnya itu menyediakan semua nggak? Kayak gedung-gedung buat lab-lab apa gitu? Jadi untuk fasilitas menurut saya itu komplit sih Kak. Jadi ada 3 buah lapangan. 3 buah lapangan? Iya, enggak sih, sebenarnya 2 buah lapangan. Yang satu dibuat parkiran, sama yang satunya lapangan. Ya untuk olahraga sama upacara. Iya. Terus ada parkiran, ini tadi parkiran satu yang lapangan tadi itu, terus ada lapangan parkiran lagi satu lagi itu yang berpaving. Jadi kalau misal hujan gitu nggak becek ya. Terus untuk kamar mandi tuh lumayan banyak sih Kak, di gedung C itu setiap lantai ada itu. Berapa ya? Gedungnya kalau boleh tahu ada berapa banyak Kak? Kalau gedung itu ada 1, 2, 3, banyak sih Kak. Banyak. Itu masih termasuk yayasan juga, itu ada lagi. Tuh jadi yang biasanya digunakan ya itu gedung C, gedung C, gedung A, gedung B ada nggak B?
B itu kayaknya sih ada ya Kak, cuman saya nggak pernah kesana. Kayak itu gedung B itu buat gedungnya TKR kayaknya, atau enggak Kayak labnya TKR gitu ya, kayaknya sih buat begitu. praktek TKR, anak TKR. Atau enggak nggak tahu sih Kak, aku juga belum pernah ketemu apa ada orang bilang di gedung B, nggak ada. Kalau katanya ada asramanya Kak di sana Kak? Ada itu sama gedung asrama juga. Asrama cowok cewek? Iya, cowok cewek itu terpisah Kak ya. Jadi gedung yang bertingkat itu untuk cowok-cowok. Terus yang cewek-cewek itu ada di deket yayasan. Tingkat juga Kak? Asramanya. Sepertinya enggak. Wih, kok beda gitu Kak? Enggak tahu. Pilih kasih itu kepala sekolahnya. Iya, sepertinya seperti itu. Katanya bagus Kak yang asrama cowok? Asrama cowok itu nggak tahu juga sih Kak, aku belum pernah masuk sih. Enggak Kak, dari segi bangunan gitu. Kalau dari segi bangunan bagus sih Kak, itu depannya kaca semua, Wah, sampingnya asli kaca sih. semua. Asli itu pilih kasih itu kepala sekolahnya. Iya, bener-bener pilih kasih sih. Kalau boleh tahu SPP-nya sana berapa Kak asramanya? SPP-nya untuk anak yang tidak asrama yaitu 250. 250? Iya, setiap bulan. Termasuk murah ya? Iya. Standar lah Iya, ya, standar. Untuk yang asrama itu bisa menambah sekitar 900.000. Jadi nanti totalnya 1 jutaan. Kalau mahal gini biasanya makanannya enak ya kayak? Iya lumayan, ya nggak lumayan juga sih. Berapa kali sehari itu makanya? 3 kali sehari dong. 3 kali sehari? Iya. Itu kayak anak-anak sana tuh di jadwal apa gimana tuh? Kayak ketat apa enggak? Oh, untuk ketat sih bisa dibilang ketat ya. Jadi untuk bapak ataupun ibu ini ya yang khawatir anak-anaknya di sana malah Keluyuran. iya keluyuran, bejat. emang rata-rata sekolah luar gitu ya Kak ya. Jadi kayak meminimalisir buat kayak tindak kriminal itu ya bisa dititipkan asrama. Iya, bisa dititipkan asrama. Jadi anak-anaknya bisa lebih fokus sekolah ya kan. Nanti ada jam tertentu. Jam tidurnya di sana jam berapa Kak? Jam 10-an sih kayaknya, jam 9 itu udah kumpul HP atau enggak jam 8 lupa saya. Berarti itu udah harus tidur ya? Iya, udah harus tidur. Kalau besoknya libur itu terserah, kayaknya sih terserah, cuman HP-nya tetap dikumpulin. Satpamnya juga katanya 24 jam ya Kak sana? Iya, 24 jam. Itu 3 shift kalau enggak 2 shift satpamnya berganti. Lalu apalagi fasilitasnya ya Kak? Oh iya, setiap jurusan itu ada 1 lab, juga 1 lab sih, lebih banyak. Intinya bentar Kak. Biar kita enjoy, kita minum teh dulu. Oh iya, betul sekali. Maaf, ini saya dari tadi ngomongnya gelagapan itu kurang jelas. Biar lebih enjoy nih Kak. Karena kurang minum kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Utah. Boleh itu Kak gorengannya? Siap. Bentar ya Bapak Ibu, kita sambil ngicip-icip ini. Jadi Enggak, kita bahas tadi? gorengan dulu nggak apa-apa ini? Bahas gorengan? boleh. Ini maaf ya Kak, ini agak dingin. Nggak apa-apa. Karena emang udah dari tadi ini. Iya, tadi udah nunggu lama pasti. Tahu aja kakaknya tuh. Nanti bisa dilihat di PTS ya. Boleh. Jadi setiap jurusan itu memiliki lab sendiri-sendiri. Setiap lab itu ada fasilitas kebutuhannya itu sendiri sih apa. Contohnya kayak di kafe ada kayak kameranya ada gak? Yang pasti ada kalau di kafe. Ada berapa itu Kak kalau boleh tahu? Biasanya kan sedikit kan. Untuk kamera yang biasanya digunakan untuk praktek itu tuh ada 5 kalau enggak 6. Itu merek Nikon. Lalu
untuk kamera yang udah agak itu kamera profesional itu ada 3. Lalu kamera yang untuk dokumentasi acara itu ada 4. Merek Sony sama Canon. Kalau boleh tahu di dalam lab itu ada apa aja kak? Di dalam lab ya. Lab yang mana nih? Yang di cafe selain kayak ada kamera gitu. Oh, yang pasti ada komputer lah untuk Iya. monitoring. Itu butuh komputer. Itu ada studionya dia sendiri kak? Ada 2 studio, yang satu di gedung A, yang satu ada di lab. Yang lebih sering dipakai itu di mana? Yang lab, Yang lab. karena lebih dekat dan gak usah naik tangga. Oh, berarti sekarang yang di gedung A nganggur? Ya nggak nganggur juga sih kak. Terkadang dipakai untuk ya adalah kalanya dipakai. Lalu lanjut ya kak, itu untuk RPL tanya isinya kan ya. Yang pasti itu ada komputer-komputer yang untuk dioprek dan untuk kebutuhan tugas. Dioprek itu kayak gimana kak? Dipretel-pretelin Oh, Kak. dipretel-pretelin. Iya, pretel-pretelin. Iya. Dioprek Nah. ya bahasanya? Benar sekali. Jadi biar anak-anak tuh bisa tahu masangnya, terus Kayak dalam isinya apa aja gitu? iya kalau misal ada yang rusak itu bisa tahu yang rusak apanya. Lalu digantinya model yang gimana. Kan kadang kalau masalah PC itu tuh ada versi-versinya gitu loh Kak. Oh. Contoh kayak RAM. Oh. RAM tuh ada DDR 1, 2, 3, 4 sampai 5. 6 ada nggak ya? Kayaknya nggak ada sih 6. Kalau RPL di dalam labnya apa aja kak? Apa nggak ada labnya? Ada Kak. Ada. RPL itu malah yang punya komputer paling sadis kalau menurut Paling saya. sadis. Berarti paling Speknya mahal paling itu kak? gahar. Iya, betul. Gedungnya juga bagus. Kalau boleh tahu tata letaknya labnya di RPL itu mana? Tata letaknya tuh ada 2 Kak labnya Kak. Lab Teva lama sama Teva baru. Itu Teva baru tuh di samping gedung TKR. Teva itu apa kak? Jadi Teva itu teaching factory Kak. Teaching Factory. Iya, jadi Teva ini tuh model pembelajaran untuk anak-anak sekolah ya Kak. Ya enggak sekolah juga sih, itu sama perguruan tinggi. Itu menggabungkan teori dengan kerja lapangan. Dengan kerja. Minum dulu kak, minum dulu. Ya Kak, maaf Kak. Kalau kayak tempat labnya TKR itu lengkap apa enggak fasilitasnya? Untuk fasilitas sih TKR itu tergolongnya agak enak ya Kak. Itu soalnya labnya juga agak jauh dari gedung-gedung yang lain. Itu ada di depan. Jadi di sana tuh sudah disediain kelas sekalian Kak, biar nggak terlalu jauh, Nggak urawiri gitu ya? Iya. Itu jadi untuk fasilitasnya yang kayak mobil-mobil gitu ada berapa ya? Sekitar 4 atau 5 sih Kak. Itu mobilnya juga beda-beda model biar anak-anak tuh bisa ngerti Beberapa macam mobil gitu ya? beberapa macam mobil. Sama motor itu tuh ada di samping lah juga ada itu motor. Tapi katanya ada pengelasan juga itu kak? Pengelasan tuh ada di depan labnya pas. Itu tuh kalau ngelas apa saya juga kurang tahu. Intinya juga saya boleh bukan tahu, TKR. Boleh tahu kakaknya ini jurusan apa ini? Saya jurusan ini nih ada nih. Desain komunikasi visual. Yes. Oh berarti seragamnya ini ya yang warna biru. Di kafe. Kalau RPL itu seragamnya warna apa itu? Warnanya merah Kak, RPL. Warnanya merah. Merah apa itu? Merah merona apa itu? Dulu. Merah marun ya katanya. Merah marun ya. Merah marun. Kalau apa itu kak? TKJ. Itu kalau TKJ warnanya abu-abu. Abu-abu. Kalau TKR
PKR Oren. Oren. Iya, Oren. Oh. Terus gimana nih Kak? Kayak caranya daftar buat teman-teman kita yang nonton di rumah ini? Cara daftar bisa datang langsung sih Kak ke sekolahan kita di Jalan Senjoyo Tengaran. Jalan Senjoyo bener, Kabupaten Semarang. Atau enggak daftar online juga bisa sih Kak lewat website resmi kami. Nanti linknya adalah di bawah sini. Bawah sini ya teman-teman. Sini. Ingat ya, pendaftarannya udah dimulai dari sejak Januari kemarin. Jangan mepet-mepet kalau mau daftar sebelum kuotanya habis. Karena kuotanya cepat penuh. Kami tunggu kalian menjadi bagian keluarga besar dari SMK Telekomunikasi Tunas Harapan ini. Saya Fahri. Saya Yusuf. Kami pamit undur diri ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.